kenapa sih kok kita bisa stres? Biasanya, stres itu muncul terjadi ketika tuntutan itu lebih besar daripada kapasitas kita. Coba kita refleksi momen-momen ketika kita lagi stres gitu ya, kayaknya aduh penat banget, banyak banget pressure gitu. Itu pasti situasinya dimana ketika tuntutannya itu lebih besar daripada kapasitas kita. Kapasitas kita itu kayak ada waktu, uang maupun tenaga kayak gitu ya. Ketika itu kurang, sedangkan tuntutannya besar, itu akan membuat kita stres. Bayangin kalau misalnya kita berhari-hari lembur untuk mengerjakan suatu pekerjaan tanpa ada tim yang support gitu. Misalnya timnya sangat minim. Itu kan berarti kalau dari hari Senin, Selasa, Rabu gitu kita pasti akan kurang tidur gitu ya, kurang tidur. Terus waktunya kurang, itu kan berarti energi kita juga kurang. Keesokan harinya kita bangun dengan energinya belum 100% karena terforsir di hari sebelumnya. Lalu harus menyelesaikan selanjutnya lagi, dan akhirnya stres banget. Dan akhirnya bisa menjadi burnout sampai sana. Maka dari itu, untuk agar kita bisa tetap, ibaratnya tetap waras gitu ya, tidak stres kayak gitu, tetap happy, itu kita harus satu yang namanya kapasitas kita harus terus improve. Kita harus memperhatikan kapasitas kita. Jangan sampai terlalu diforsir sampai akhirnya kita bisa menjadi stres. Mungkin kalau di stres tahap-tahap awal gitu, misalnya stres ringan, aduh mulai stres nih, nah itu kita mulai peka nih, apa nih yang harus kita adjust, atau apa yang harus kita sesuaikan, sehingga kita bisa jauh lebih produktif di kesempatan selanjutnya. Karena kalau kita paksa, kita forsir, ada di satu titik akhirnya kita menjadi burnout. Saya sendiri pernah tuh ketika punya goal satu yang sangat-sangat saya pingin dapet, sedangkan saya harus ada tanggung jawab lain gitu ya, itu saya sangat memforsir diri saya sampai, udahlah, waktu tidur saya pakai untuk bekerja, sampai begadang-begadang untuk achieve goal saya itu. Nah, ketika saya mengabaikan dan tidak mendengarkan diri saya, sampai akhirnya di suatu titik, diri saya tadi akan memaksa untuk beristirahat. Entah caranya dengan tiba-tiba misalnya badannya drop gitu ya. Itu artinya kita benar-benar disuruh istirahat saat itu. Atau benar-benar nggak mood sama sekali untuk ngapa-ngapain. Nah, itu berarti kita memang harus istirahat saat itu. Nah, jadi kita juga mulai bisa untuk mendengarkan diri. Sinyal-sinyal gitu ya, kapan waktunya istirahat. Sehingga kita bisa terus fresh. Ya, kayak inilah ya, kayak dunia kan pasti ada malam, ada siang, ada waktunya kerja, ada waktunya istirahat. Nah, ini hukum alam dan kita tinggal mengikuti ritmenya itu aja kayak gitu. Sehingga kita bisa terus produktif, sehingga kita bisa terus mengerjakan hal-hal yang paling penting. Namun kalau misalnya sumber stresnya itu dari orang lain, nah misalnya nih ya, waktu itu saya sempat bikin survei kecil-kecilan di Instagram saya, ternyata penyebab stresnya itu salah satunya adalah dari bosnya, dari pimpinannya yang memberikan pekerjaan terus-menerus kayak gitu. Nah, kalau misalnya seperti itu berarti solusinya bukan dengan cara kita misalnya istirahat gitu, enggak ya. Karena kan munculnya dari orang lain. Nah, kalau misalnya situasinya seperti itu, berarti kita harus menjadi asertif, di mana kita harus bisa untuk memberanikan diri, mengkomunikasikan kepada bos atau atasan kita terkait situasi kita saat ini, dan sehingga beliau akan mengerti bahwa, oh, kita burn out nih, kita mulai stres nih, dan ini mulai overload. Jadi lebih baik diberikan porsinya secukupnya, kayak gitu. Nah, jadi tetap harus dikomunikasikan, sehingga teman-teman sendiri akan bisa menjaga diri untuk bisa terus fresh, dan tidak stres secara berlebihan, dan bisa menjadi burnout tadi. Oke? Kalau saya pribadi, ketika saya mulai ada tanda-tanda stres tadi, ya saya mulai ada rest, mulai istirahat gitu ya, mulai istirahat. Saya suka olahraga, saya suka stretching, saya suka yoga kayak gitu ya, biar lebih feels good kayak gitu. Kadang-kadang juga sambil ya main-main game kecil, itu juga hal yang oke kayak gitu. Main game satu pertandingan, dua pertandingan itu juga nggak apa-apa. Itu ngasih reward ke diri untuk jadi jauh lebih fresh dan siap untuk mengerjakan pekerjaan maupun menghadapi tantangan-tantangan selanjutnya. Oke?
Oke, thank you teman-teman buat udah dengerin podcast kali ini, dan buat kamu yang mau belajar tentang cara mengatasi stres dengan menjadi mindful, ya, teman-teman bisa join di email course saya. Teman-teman bisa daftar secara gratis. Saya akan mengirimkan email selama beberapa hari untuk memberikan tips-tips dan strategi untuk mengatasi stres dengan mindful. Oke? Bisa klik link di deskripsi. Oke, teman-teman, thank you sudah mendengarkan podcast kali ini. Saya Andreas Bordes dan sukses selalu buat kita semua.